yaitu senang berbincang-bincang, bercakap-cakap tentang kemaksiatan untuk menceritakan yang buruk-buruk. Itu al-khawdu bil batil namanya. Dan ingat, salah satu sebab orang masuk neraka sakor adalah ini. Rasul mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ia mampu dan mau meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Orang cerdas bisa memilih, bisa memilah. Dalam hidup juga begitu, nggak semuanya bermanfaat. Tinggalkan yang nggak bermanfaat. Ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alimni amalan yudkhiluni al-jannah. Alimni amalan idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang bila aku amalkan Allah cinta kepadaku, manusia pun sayang kepadaku. Apa Rasulullah mengatakan? Izhad fit dunya. Bersikap zuhudlah kamu terhadap kehidupan dunia. Apa itu zuhud? Ibnu Taimiyah mengatakan az-zuhdu, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu artinya meninggalkan sesuatu perkataan, perbuatan yang tidak memberikan efek manfaat di akhirat. Mafhumnya di dunia mungkin bermanfaat. Orang mencuri, orang menipu, orang korupsi, bermanfaat nggak di dunia? Bermanfaat. Uang hasil nipu itu masih laku untuk jual beli. Di dunia bermanfaat. Di akhirat tidak bermanfaat, justru mencelakakan. Jadi orang zuhud itu bisa membedakan manfaat, mudarat, maslahat, mafsadat, baik, buruk. Dia pilih. Dan itulah orang yang baik, kata Nabi. Jadi tidak semua ucapan kita itu bermanfaat. Tinggalkan yang gak bermanfaat. Karena umur itu pendek, waktu itu singkat. Ingat, umur itu disebut ulama dengan ra'sumal, modal kita. Maka dengan waktu yang singkat itu, orang bisa beruntung, bisa rugi. Dalam satu hari semua kita, laki perempuan semuanya, mukmin kafir, diberi Allah modal yang sama, waktu yang sama 24 jam sehari semalam, dikurang waktu tidur 8 jam, tinggal 16 jam kita bisa beraktivitas. Dengan waktu 16 jam itu kita bisa untung, bisa rugi. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah pandai membidik kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Maka Rasulullah mengatakan wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Umur orang beriman itu tidak menambah untungnya kecuali kebaikan-kebaikan. Jangan buang umur kita sia-sia, alih-alih mendapat keuntungan malah kerugian. Masya Allah, alih-alih dapat pahala, dosa kita dibuatnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Maka Abdullah bin Umar mengatakan idza amsayta fala tantadiril masa. Kalau ada waktu pagi jangan tunggu sampai sore hari. Ada waktu sore hari jangan tunggu sampai pagi. Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi jangan lisan kita mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, bencana yang disebabkan lisan adalah al-haudhu fil batil, yaitu senang berbincang-bincang, bercakap-cakap tentang kemaksiatan. Jadi kalimat diucapkan, narasinya itu jelek. Untuk menceritakan yang buruk-buruk, itu al-khawdu bil batil namanya. Dan ingat, salah satu sebab orang masuk neraka sakor adalah ini. Kan begitu Allah jelaskan dalam surat Al-Muddatsir itu. Ma salakakum fi saqar. Apa gerangan yang membuat kalian masuk neraka sakar? Yang di neraka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak termasuk orang yang salat. Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi baina wa bainahum as-shalah. Yang membedakan antara kita dan mereka itu salat. Yang meninggalkan salat, Abdullah bin Syakik mengatakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuha kufrun ghairas salat. Sahabat-sahabat Nabi itu tidak melihat amalan apapun dalam Islam yang bila ditinggalkan menyebabkan kufur kecuali satu. Apa itu? Salat. Walam nakun nut'imul miskin, kata mereka di neraka itu. Kami dulu tidak menganjurkan orang untuk memberi makan orang miskin. Ingat ibu bapak, kalau kita nggak bisa memberi, anjurkan orang untuk memberi. Jangan mencegah orang untuk memberi. Gak usah diberi, gak usah diberi. Kalau kita nggak mampu memberi, ajar orang untuk memberi. Contoh, ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, inni majhudun
Ya Rasulullah, aku kesulitan, aku dalam keadaan lapar. Oleh Nabi diantar ke rumah istrinya, kasih makannya. Sedekah apa ya? Istri mengatakan, ya Rasulullah, di rumahku tidak ada yang bisa aku sedekahkan untuknya kecuali air. Semua istri Nabi mengatakan sama, tidak ada yang bisa kami berikan untuknya Rasulullah kecuali karena Rasul nggak bisa ngasih makan orang itu yang lapar tadi. Kumpulkan sahabat. Apa Rasulullah mengatakan? Ayyukum yudhifu hadha al-lailah yarhamullah. Siapa di antara kalian yang bisa memberi makanan orang ini malam ini saja, semoga Allah merahmatinya. Nah, itu pelajaran. Jadi kalau kita nggak bisa memberi, Pak, Ibu, ini ada orang gini, saya qadarullah lagi nggak punya nih, biar orang itu memberi. Ada laki-laki Ansor mengatakan, ana ya Rasulullah, saya siap memberi makan orang itu ya Rasulullah. Diajak pulang ke rumahnya. Nyampe di rumah bilang sama istrinya, akrimi dhaifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakan ini tamunya. Istrinya mengatakan, ma indana illa kutu sibyani, suamiku, di rumah kita ini nggak ada makan bisa kita sedekahkan, ini sedikit makanan juga untuk anak kita. Orang Ansor itu mengatakan, allilihim wa nawwimihim idza aradul asya. Kau ajaklah anak kita bermain-main sana Ki, nanti kalau dia minta makan ajak tidur saja. Sedikit makan itu siapkan untuk tamu kita. Nanti kalau dia masuk ke rumah kita, matikan lampu, kita duduk bersamanya, dan kau pura-pura makan bersamanya. Rasul mengatakan malam ini saja, bukan setiap malam. Apa artinya? Kita tidak pandai membidik kesempatan untuk meraih kebaikan. Itu loh pelajaran kita. Keesokan harinya, pagi harinya, orang Ansor datang kepada Nabi, diceritakan. Apa Rasul mengatakan? Qad ajiballahu fi sani'ikuma bi dhaifikuma al-lailah. Sungguh Allah kagum dengan apa yang kamu lakukan dengan tamu semalam itu. Kagum Allah. Coba renungkan kalimat ini. Ada enggak amalan bapak ibunya Allah kagum? Yang mana? Sholat suka terlambat, enggak berjamaah, baca Al-Quran cuma Ramadan doang. Apalagi? Infak juga kalau ada sisa uang belanja. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, fayambaghi lil insan ayyunqira al-munkara minal qaul. Memang kewajiban setiap kita mengingkari perbuatan mungkar. Misalnya orang mengatakan perkataan yang jelek, yang buruk, yang kotor, kasar, kita wajib mengingatkannya, ya. Wa yubayyinus shawab, jelaskan yang benar bagaimana. Mungkin orang berbuat salah karena ketidaktahuan, karena kebodohan, maka ingatkan. Bapak ibu berkata-kata kasar kan tidak baik. Kita aja kalau ada orang kasar sama kita nggak suka, kenapa kita ngomong kasar sama orang? Nasihat. Fa in kubila minhu, itu pun kalau orang itu mau menerima nasihat kita. Wa illa, kalau tidak, tarokal mumarot, tinggalkan perdebatan.